Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa kembali lagi pada acara Ngobrol Online Penuh Inspirasi pada season kedua. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah mengulas mengenai kebiasaan positif, tantangan, serta apa saja prestasi yang sudah diraih oleh narasumber hebat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik nih. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyikapi rasa malas, motivasi serta tips and trick yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, mungkin pada episode sebelumnya kan Damar sudah membahas mengenai rasa malas nih. Gimana sih caranya Damar pribadi apabila Damar nih lagi ngelakuin atau lagi dalam proses ajang perlombaan atau di organisasi, tapi di tengah-tengah jalan tuh Damar merasa malas, udah deh capek gitu. Itu gimana cara Damar untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Izin Damar ya kayak. Oke, baik. Sebelumnya makasih atas pertanyaannya. Mengatasi rasa malas. Seringkali kita yang namanya manusia ada hawa nafsu yang mana sering sekali naik turun dan sulit sekali mengendalikannya. Sering sekali kita membawa diri kita untuk bermalas-malasan. Seringkali kita terlena dengan hal-hal yang asik gitu, hal-hal yang membangkitkan dopamin kita, yang menaikkan hormon endorfin nama dopamin, biar kita tuh senang-senang terus, melakukan euforia yang menurut kita senang gitu. Nongkrong, tidur-tiduran, scrolling, screen time, dan banyak hal lain yang mungkin kita tanpa kita sadari itu buang-buang waktu. Apalagi di umur kita yang masih muda ya teman-teman. Saya pribadi jujur sering melakukan itu, sering banget gitu. Sulit banget mengatasi rasa malas, sangat sulit sekali. Jadi kalau dari Damar sendiri, untuk teman-teman, Damar hanya bisa berkata nih, cuman bilang gitu, teman-teman yang mengimplementasikannya. Jadi Damar tidak bisa mempengaruhi teman-teman gitu. Teman-teman lah yang harus bergerak gitu dari kemauan diri teman-teman sendiri. Setiap orang, setiap individu itu pasti ada goals, itu pasti ada impian, ada cita-cita yang mau dicapai. Kalaulah teman-teman hanya tidur-tiduran, kalau teman-teman hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu, kapan mau teman-teman fokus untuk menggapai mimpi, menggapai cita-cita yang mungkin teman-teman udah harapkan dari awal gitu. Yang harusnya di umur 30 itu teman-teman udah senang dengan kehidupan teman-teman, mungkin udah berkeluarga. Namun di umur segitu teman-teman masih belum ada apa-apa, masih mencari kerja sana sini gitu. Kenapa? Karena teman-teman belum ada pengalaman keluar, belum ada usaha di umur yang sekarang gitu. Kurangnya usaha, kurangnya effort gitu. Selain adanya pengalaman, selain adanya keberuntungan yang kita dapat dikala kita kerja keras, itu teman-teman harus ada ilmu, harus ada satu bidang yang teman-teman bisa. Contohnya public speaking, contohnya bahasa Inggris, dan beberapa bidang-bidang yang mungkin teman-teman tuh ahli di satu bidang itu gitu. Yang teman-teman bisa dapatkan mungkin dari perkuliahan, organisasi, dan berbagai kegiatan di luar dari perkuliahan itu banyak banget gitu. Jadi dari Damar sendiri, untuk mengurangi rasa malas, untuk menghadapi rasa malas itu sangat susah, jujur susah banget. Tergantung teman-teman sendiri gimana cara mengatur itu gitu. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, itu siapa coba? Kalau bukan sekarang tuh mau kapan lagi ya enggak? Sekarang umur aja udah mau menginjak kepala 2. Kakaknya udah berapa? Udah 20. Damar OTW 20. Nah, itu teman-teman. Lihatlah umur teman-teman, lihatlah umur orang tua. Kita nggak tahu suatu saat ada struggle apa di depan sana. Jadi cobalah bentengi dari sekarang dengan banyaknya kegiatan, banyaknya kesibukan positif, dan juga terus menaikkan value dari diri kita sendiri dengan kegiatan-kegiatan itu gitu.
Jadi jangan kita itu mengharapkan orang lain, orang tua kita ataupun orang-orang lain gitu. Jadi fokus aja pada diri sendiri. Biasanya yang bermalas-malasan itu Kak, itu yang udah mungkin mengharapkan orang tua ya. Contohnya orang tua aku udah punya ini, punya itu. Katanya kalau di Pekanbaru kan punya lahan sawit. Nah, udahlah aku leha-leha aja kuliahnya gitu. Santai-santai aja, orang tua aku kaya kok gitu kan. Itu salah banget gitu, salah besar teman-teman. Damar juga punya om, Damar juga punya saudara. Itu ada yang tiba-tiba di atas Kak. Tiba-tiba down ke bawah. Nah itu teman-teman. Jadi ibaratnya roda, kita nggak selalu berada di atas. Kadang-kadang turun ke bawah. Di saat turun ke bawah itulah effort yang udah kita lakukan itu terpakai di situ. Apa kerja keras, apa hasil yang udah kita dapatkan, tabungan, ilmu dan apapun itu digunakan di saat kita berada di bawah untuk naik kembali ke atas. Itu Kak kalau dari Damar. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kendalikan diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri, fokus pada tujuan utama yang ingin kita capai. Jadi jangan berleha-leha karena nanti banyak sekali yang akan ketinggalan. Karena kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali. Benar banget. Ya. Mungkin untuk dari banyaknya prestasi yang sudah Damar raih nih, pernah nggak Damar mengalami kegagalan pada saat Damar melakukan misalnya ajang kompetisi atau kegagalan di organisasi, itu gimana cara Damar menyikapi hal tersebut? Oke baik. Izin Damar jawab Kak. Untuk menghadapi kegagalan, setiap orang pasti ada jatah gagal teman-teman. Setiap orang itu punya fasenya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan saya sama kakak, saya sama orang lain gitu, teman-teman sama kawan-kawan yang lain gitu. Di sisi lain mungkin kita yang sebaya, contohnya saya kan angkatan 23, kakak angkatan 23 juga. Nah, dibanding-bandingkan gitu. Si kakak ini udah punya ini, si saya ini udah punya ini gitu. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus fokus pada diri teman-teman sendiri. Jangan pernah membanding-bandingkan diri teman-teman dengan orang-orang lain. Karena kita punya fasenya, kita punya saatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada kalanya kita berjuang, ada kalanya orang lain yang sebaya sama kita itu menikmati hasil. Tergantung effortnya sebenarnya sih Kak. Mohon maaf tadi apa Kak? Cara Damar menyikapi kegagalan tersebut. Oke. Oh iya. Nah, untuk gagal sendiri tentunya Damar sering banget malah. Gitu. Dari yang awal masuk kuliah aja, itu Damar kan sebenarnya motivasi prestasi yang beberapa Damar capai itu dari orang tua. Jadi Damar setiap ada ajang apapun yang menurut Damar suka, contohnya Damar suka nulis kan, suka nulis, suka baca juga dikit. Nah itu puisi biasanya pageantnya duta-duta dan juga mungkin ajang-ajang penulisan-penulisan lainnya gitu. Dan itu selalu diomong-ambing gitu, kadang berhasil kadang gagal, malah banyak gagal ya teman-teman. Jujur banyak gagal ya, mungkin yang berhasil 5, yang gagal mungkin ada 20. Nah gitu teman-teman. Jadi yang penting jangan berhenti untuk mencoba, coba aja gitu, walaupun kita belum ahli di bidangnya, tapi coba aja gitu. Kata Bahrudin Yusuf Habibie, kata Pak Habibie itu, percuma kita pintar, percuma kita apapun yang menurut Damar suka. Contohnya Damar suka nulis kan, suka nulis, suka baca juga dikit. Nah itu puisi biasanya pageantnya duta-duta dan juga mungkin ajang-ajang penulisan-penulisan lainnya gitu. Dan itu selalu diomong-ambing gitu, kadang berhasil kadang gagal, malah banyak gagal ya teman-teman. Jujur banyak gagal ya, mungkin yang berhasil 5, yang gagal mungkin ada 20. Nah gitu teman-teman. Jadi yang penting jangan berhenti untuk mencoba, coba aja gitu, walaupun kita belum ahli di bidangnya, tapi coba aja gitu. Kata Bahrudin Yusuf Habibie, kata Pak Habibie itu, percuma kita pintar, percuma kita jago, tapi pemalas sih. Yang penting intinya itu mau mencoba gitu teman-teman. Jadi untuk menghadapi kegagalan dari Damar sendiri, tentunya evaluasi lagi apa yang menurut Damar itu kurang, apa yang menurut Damar itu belum sempurna, coba disempurnakan lagi. Tapi ingat ya teman-teman, pada intinya semua tidak ada yang sempurna. Jadi mulai biasanya dari awal, dari satu yang tadi Damar bilang,
2, 3 beranjak lama-lama naik ke atas gitu. Dan perlu teman-teman ketahui juga, itu ibaratnya gini ya teman-teman. Orang yang tidak mencoba sama sekali itu di bawah, yang mencoba tapi gagal itu di setengah menuju keberhasilan. Jadi coba aja terus gitu, entah di batu keberapa, entah di pintu yang mana, kita tuh menemukan peluangnya, kita menemukan keberhasilan gitu. Jadi coba aja buka satu-satu pintunya gitu sih Kak, kalau dari Damar. Jadi jangan menyerah. Baik, begitu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengalami kegagalan, jangan menyerah dulu, coba lagi dan terus belajar. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Damar merasa insecure atau nggak percaya diri atau bahkan minder nih sama pada saat Damar melakukan ajang kompetisi atau bahkan di suatu organisasi? Kan misalnya ngeliat teman-temannya nih pada, wah mereka hebat, kayak aku bisa nggak ya kayak mereka, itu pernah nggak? Dan gimana cara Damar mengatasi hal tersebut? Oh iya, izin jawab ya Kak? Iya. Wah pernah banget ya, sangat pernah dan sangat sering. Nah, karena dari awal mula kuliah itu Damar di awal SMA, di kala SMP juga termasuk anak yang pasif ya, bisa dibilang introvert. Nah, gitu. Kerjanya cuman paling fokus sama dunia sekolah, fokus sama belajar gitu. Jadi kurang untuk bersosialisasi, kurang keluar. Dan di dunia perkuliahan ini Damar mulai keluar gitu, keluar dari zona nyamannya Damar. Dan sering banget Damar merasa insecure, apalagi untuk tampil. Salah satunya tampil di sini. Nah, juga tampil di beberapa kegiatan yang mana Damar diamanahkan sebagai bupati. Dan itu jujur masih banyak sekali rasa insecure, masih banyak sekali rasa apakah Damar pantas di sini. Nah, Damar sering mikir kayak gitu kan. Dan hal itu sebenarnya tidak perlu dipikirkan, itu hanya stigma negatif. Kita sering sekali memikirkan hal-hal buruk, hal-hal yang belum terjadi itu udah dipikirkan, padahal belum tentu teman-teman gitu. Jadi cobalah mengatur pikiran teman-teman, bagaimana teman-teman memandang masa depan dan fokus pada sekarang. Ada peribahasa ya, perkataan yang disampaikan oleh siapa ya, ini ahli yang ada di Tiongkok kalau nggak salah. Nah, itu menyampaikan bahwasannya itu kemarin itu sejarah, besok itu mimpi, dan sekarang itu anugerah. Jadi yang paling difokuskan dan yang paling dipikirkan itu anugerahnya. Sekarang apa yang kita dapatkan, kita fokuskan pada sekarang. Jangan memikirkan besok mau ini, besok mau itu. Fokus aja dulu sama yang sekarang. Baru kemudian diplanningkan untuk besok. Tapi jangan dipikirkan, karena kita tidak tahu takdir, kita tidak tahu apa yang terjadi kelak, apa yang terjadi besok. Jadi fokus aja pada sekarang. Kalau sekarang baik, insya Allah besok lebih baik. Gitu. Dan untuk mengatasi rasa insecure, teman-teman harus tahu orang-orang lain itu sebenarnya tidak ada yang peduli dengan diri teman-teman. Tidak ada yang mau tahu dengan gaya hidup, dengan pola hidup, dengan perilaku, dengan sikapnya teman-teman. Tidak ada yang peduli. Mereka udah sibuk sama dunianya. Ngapain mikirin teman-teman gitu? Nambah pikiran mereka aja gitu kan Kak. Saya mau baring di sini, saya mau baring di sana, saya mau ngapa-ngapain gitu. Itu mereka ingatnya cuma sesaat gitu. Pulang selesai dari kafe ini atau dari tempat ini, itu mereka udah lupa dengan apa yang dilihat tadi gitu. Jadi teman-teman fokus aja sama diri teman-teman, tidak perlu memikirkan orang lain. Terkadang kita sibuk memikirkan orang lain, padahal orang lain itu punya dunianya sendiri kan Kak. Nah, orang lain juga punya pikirannya masing-masing. Jadi mereka udah punya fokusnya, malahan teman-teman malah sibuk memikirkan mereka. Jadi sayang rasanya jika teman-teman memikirkan orang lain. Jadi jangan insecure. Dan insecure itu adalah rasa kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Karena apa? Karena mungkin ilmu kita, karena mungkin kompetensi kita kurang. Maka dari itu coba tambah potensi kita, tambah apa hal yang kita bisa, ilmu yang kita dapatin kita tambah, sehingga menimbulkan blok dari rasa insecure. Contohnya saja saya duduk di sini. Nah, itu saya udah sedikit
sedikit mungkin membaca dan alhamdulillah bisa duduk di sini gitu. Jadi untuk mengatasi insecure itu teman-teman juga harus ada caranya untuk mengatasi rasa gugup tampil di depan umum, dari mulai public speaking gitu, teman-teman harus banyak membaca dan menulis. Mungkin itu sih dari Damar gitu. Jadi fokus aja sama diri teman-teman, jangan pikirin orang lain. Kadang-kadang hal tantangan yang terbesar itu datang dari luar, dari eksternal. Kita fokus ke eksternal, padahal internal kita justru yang bermasalah. Gitu Kak. Nah begitu ya teman-teman. Poin pentingnya fokus pada diri sendiri dan jangan dengarkan perkataan orang lain. Nah mungkin nih terakhir nih, gimana sih tips and trick dari Damar untuk mahasiswa atau individu lain nih, untuk teman-teman lain yang dia ingin sekali menggali potensi dirinya tetapi dia tuh merasa takut, minder ataupun insecure karena perkataan orang atau lingkungan sekitarnya yang kurang support. Gimana sih tips and trick dari Damar sehingga mereka bisa nih menggali potensinya lebih dari yang dia inginkan? Oke, baik. Damar izin jawab ya. Ya, baik. Menurut diri Damar, dari dalam diri Damar sendiri, itu tips and trick yang Damar bisa bagi ke teman-teman sekalian yang nonton ini gitu. Pertama mungkin Damar paham dan Damar tahu teman-teman punya latar belakang yang berbeda, dan itu semua mempengaruhi diri teman-teman. Sikap kita tidak bisa kita bandingkan dengan sikap orang lain. Proses kita tidak bisa kita bandingkan dengan proses orang lain. Kita semua ini punya jalannya, punya tangganya masing-masing. Itu beda, teman-teman. Jadi walaupun kita berada di ajang yang sama, tapi masa depan kita, takdir kita itu beda-beda. Dan tips and triknya itu dari Damar sendiri, mungkin perbanyak melakukan hal-hal positif dan jangan peduli dengan orang lain. Jikalau kita sudah benar, jikalau kita sudah memiliki maksud dan tujuan yang baik, hasilnya akan baik. Jangan pernah memikirkan kita melakukan ini baik nggak ya gitu. Kita udah kayak gini baik nggak ya ke dia gitu. Jadi fokus aja sama diri teman-teman sendiri. Fokus pada apa yang sekarang sedang teman-teman lakukan. Jangan memikirkan besok, jangan memikirkan sebelumnya, tapi fokus pada yang sekarang. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kan kalau bukan sekarang kan kapan lagi kan? Kalau bukan kita juga siapa lagi? Betul. Apalagi kita harapan orang tua yang rata-rata teman-teman merantau dari luar Pekanbaru jauh banget gitu. Kebayang nggak sih rasanya orang tua cari duit dengan sukarela dikasih ke anaknya? Sedih sih kalau membayangkan hal-hal demikian. Jadi selagi itu positif, selagi itu baik, lakukan teman-teman, lakukan sebelum terlambat gitu. Sekarang teman-teman sudah kepala 2 dan mungkin adik-adik yang menyaksikan ini bentar lagi OTW kepala 2. Nah, itu sudah bukan saatnya main-main. Mulailah fokus. Tapi ada kok saatnya main-main gitu. Jika teman-teman udah dapet wishlist, udah dapet goals teman-teman dan udah tercapai, itu rasanya pasti enak banget gitu. Udah santai dan tinggal menikmati itu. Nah, kalau dari Damar itu sih Kak. Jadi poinnya untuk tips and triknya kembali lagi pada diri teman-teman sendiri. Damar di sini hanya bisa ngomong. Yang bergerak itu teman-teman. Jadi untuk apa Damar ngomong di sini kalau teman-teman tidak bergerak gitu. Dan jangan sampai terlambat. Sebenarnya tidak ada kata terlambat, tetapi kita punya orang-orang yang kita sayang untuk kita perjuangkan. Salah satunya orang tua. Dan kita nggak tahu takdir di depan sana, orang tua kita masih ada atau tidak, diri kita ini masih sanggup atau enggak. Itu sih dari Damar. Baik, itulah teman-teman beberapa tips and trick dari narasumber hebat kita. Nah, jadi jika teman-teman merasa teman-teman mempunyai potensi lebih dari kemampuan yang teman-teman bayangkan, coba dulu. Jika teman-teman merasa teman-teman gagal, maka jangan menyerah, coba lagi dan terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Benar banget Kak. Terima kasih ya Damar. Oke, baik, sama-sama Kak.
Untuk teman-teman apabila ingin mengupdate atau mengakses informasi seputar pendidikan, teman-teman bisa mengunjungi SG Hima Probio. Nah, di sana teman-teman dapat mengakses informasi seputar pendidikan seperti informasi lomba, informasi beasiswa, dan berita-berita mengenai seputar pendidikan. Nah, saya selaku Kepala Divisi Pendidikan mengucapkan terima kasih Oke, baik, kepada sama-sama, Kak. Damar Ya. sudah meluangkan waktunya, sudah share pengalaman mengenai prestasi dan tips and trick untuk meraih sebuah prestasi tersebut. Saya Sylvia Anggraini selaku Kepala Divisi Pendidikan, dan Saya Damar Hidayat. cukup sekian ngopi season 2 kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.